Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari Institut Setiani ingin mewawancarai manajer KFC Kemayoran. Nama saya Indriani. Saya Dimas Abi Ma'ruf. Saya Muhammad Fuad. Saya Adiri. Ya, perkenalkan nama saya Jaja Subagja, saya manajer KFC Kemayoran. Pertama saya ingin nanya profil pertama berdirinya KFC ini pada tahun berapa ya? Oke, untuk KFC Kemayoran sendiri ini berdiri di tanggal 21 Maret 2021. Produk unggul yang ada di KFC apa aja? Yang pasti kalau untuk KFC Kemayoran, KFC punya slogan jagonya ayam. Pasti produk utama yang kita angkat itu yang pasti ayamnya sendiri. Selain dari ayam, kita juga ada beberapa produk ya seperti burger, ya, terus seperti cream soup, sop ayam, gitu ya. Jadi nggak cuman hanya di produk ayamnya aja. Berarti yang paling utama itu yang unggulnya yang pasti ayam. Betul sekali. Profil perusahaan KFC ini? Kalau untuk profil perusahaan sendiri, KFC nama perusahaannya PT Fast Food Indonesia, dan untuk kantor pusatnya dia ada di Jalan MT Haryono. Dan KFC sendiri untuk di Indonesia berdiri di tahun 1978. Berarti KFC ini franchise atau ada perusahaannya? Kalau untuk KFC sendiri ini perusahaan tidak franchise ya. Kalau KFC karena kita bernaung di bawah pimpinan Yam ya, yang dimana Yam sendiri untuk kantor pusatnya ada di Dallas ya, di luar negeri. Brand KFC sendiri yang pasti brand luar ya, dimana lebih ke produk ayam aja sih ya, lebih kuatnya di produk ayam. Paling hanya ada beberapa kayak KFC kopi ya, terus ada KFC Betty Bite ya. Jadi mungkin untuk KFC sendiri produk utama lebih difokuskan ke produk ayam. Perkembangannya dalam beberapa tahun terakhir? Untuk perkembangan mengingat kondisi kemarin sempat ada COVID, terus ditambah ada isu boykot ya. Memang untuk perkembangan sekarang untuk KFC sendiri agak mulai menurun dibandingin tahun-tahun sebelumnya ya. Ya kita tahu isu boykot kemarin ya cukup membuat ya perusahaan KFC sendiri kena dampak imbas dari aksi boykot tersebut. Jadi sih itu aja. Baik Bapak, terima kasih telah udah kita wawancarain. Ya, sama-sama. Untuk pola manajemennya gimana Pak? Kalau untuk manajemen, kalau untuk pola manajemen sendiri, untuk KFC sendiri kita ada punya tim ya. Lebih tepatnya kalau untuk saya sih, kalau untuk perihal masalah manajemen kurang begitu memahami karena saya di cabang. Saya hanya di cabang, lebih memfokuskan untuk mencari sales, melayani customer, ya mendatangkan transaksi, lebih ke situ. Cuman kalau untuk lebih detailnya mengenai manajemen, ya mungkin saya nggak punya wewenang untuk memberikan statement sih untuk manajemen sih. Karena saya lebih fokus untuk mencari sales itu. Ini gimana Pak? Kalau untuk perkembangan sih ya itu tadi yang setiap tahun itu sebenarnya kalau untuk KFC itu ditargetkan dalam setahun itu minimal buka itu 10 cabang ya. Cuman yang mengingat karena kondisi lagi kemarin pandemi terus boykot ya, yang ada beberapa store justru KFC sendiri tutup ya. Jadi dalam kurang lebih pasca Covid sampai detik ini itu belum ada lagi untuk pembukaan cabang yang baru, malah yang ada aja kena imbas, jadi ada yang sebagian tutup sih. Tapi di sini tuh kita nggak bisa kayak misalnya saya mau naruh saham di KFC gitu, 50% bisa atau enggak? Nah, kalau untuk saham itu pasti bisa ya, karena kan kini KFC ini
PT Fast Food TBK ya, yang TBK di mana ya setiap orang yang mempunyai saham bisa join atau bisa gabung ya. Mungkin kalau untuk masalah saham itu ya mungkin itu lebih ke ada tim khusus manajemen ya yang terkait. Tapi kalau untuk KFC sendiri bisa kok, untuk kalau kita punya modal saham mau bergabung dengan KFC bisa. Oh, kalau saham berarti bisa ya? Ada tambahan lagi? Tambahan lagi. Oh, saya tambah dikit lagi aja ya. Kalau untuk KFC sendiri yang pasti untuk masalah kru ya, untuk masalah gaji ya. Iya. Yang pasti kita ngikutin UMR ya. Jadi ya kalau dari pemerintah sudah menetapkan UMR-nya sekian ya kita mengikutin ya. Sama halnya dengan sekarang UMR Jakarta itu 5 jutaan ya. Untuk kru KFC juga Pak, untuk salarinya atau untuk gajinya ya tetap mengikuti UMR yang berlaku di setiap wilayah. Jadi untuk UMR ini ya disesuaikan dengan wilayah masing-masing. Contoh di Jakarta yang ngikutin UMR Jakarta, di Bekasi ngikutin UMR di Bekasi, begitu juga dengan di luar kota. Jadi mengikuti UMR yang berlaku di daerah tersebut. Kalau di KFC ini kerjanya itu 52 atau 51? Kalau untuk di KFC sendiri sebenarnya untuk kerjanya itu dalam seminggu itu 40 jam. Ya, 40 jam, 1 hari libur ya. Tetap untuk di KFC sendiri ada waktu buat istirahat, yang mau sholat ya sholat. Yang pasti dalam sebulan itu untuk kerja di KFC itu dalam 1 minggu ya, dalam 1 minggu itu 40 jam, 1 hari libur. Cuman yang pasti kalau untuk liburnya yang namanya rumah makan atau restoran di hari biasa, karena kalau di Sabtu Minggu karena kondisi udah pasti rame ya, weekend itu ya mungkin untuk karyawan KFC lebih untuk liburnya itu di hari biasa, bukan di hari weekend atau hari tanggal merah. Berarti KFC ini bukanya 24 jam? Kalau untuk KFC Kemayoran sendiri kita buka 24 jam, ada beberapa unit bisnis, ada restoran, ada drive-thru, ada ojek online, ada Betty Bite. Ya, jadi kalau untuk KFC Kemayoran sendiri kita full unit bisnis kita semuanya 24 jam. Berarti Betty Bite juga 24 jam? Iya, sama. Betty Bite juga sama 24 jam. Ada lagi? Udah, Pak. Udah, ini udah begini. Udah. Tutup. Cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.